Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua di malam yang cerah ini. Alhamdulillah pada cuaca yang cerah, tidak hujan, tidak mendung, tapi dengan udara yang lumayan sembripit, agak dingin. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita diberikan waktu oleh Allah, ditakdirkan untuk bisa berjumpa kembali setelah lumayan lama vakum karena tuntutan kondisi beberapa waktu yang lalu, kondisi pandemi yang sempat melonjak, bahkan tidak sedikit dari saudara kita, keluarga kita, teman, tetangga yang sering bergaul dengan kita, sebagian ada yang kena, ada yang sakit. Alhamdulillah kemudian masih diberikan kesembuhan. Juga tidak sedikit juga dari kalangan teman-teman kita, bahkan para ustadz juga ada yang terkena sampai kemudian dengannya menjadi sebab ajal mereka. Semoga Allah merahmati mereka semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian di setiap hari Kamis malam Jumat di kampus jalanan, melanjutkan tema yang lalu, yaitu membahas tentang tema apa itu ijtihad dan apa itu taklid. Apa itu ijtihad dan apa itu taklid. Yang mana kedua tema ini sebenarnya adalah tema pembahasan dari disiplin ilmu usul fikih yang menjadi perlu untuk kita angkat, agar kita mengetahui posisi dan mengetahui status kita sebagai seorang muslim itu, kita pada level dan posisi yang mana, sehingga tidak salah menempatkan diri. Maksudnya gimana salah menempatkan diri? Dengan mempelajari ini kita akan tahu level kita itu orang awam atau orang mujtahid yang masuk level para ulama. Nah, kalau level para ulama, maka silahkan tentunya memahami Quran dan hadis sendiri, dia simpulkan dengan kaidah-kaidah yang ada. Dia simpulkan hukum sendiri dan dia bisa mengkritik pendapat para ulama yang lain. Tapi kalau levelnya ternyata belum mencapai itu, bahkan belum mencapai derajat pertengahan, sebagian ulama ada yang membagi level manusia itu menjadi 3, yaitu mujtahid, muttabi' dan muqallid. Ahli ijtihad, muttabi' level yang kedua, yang paling bawah adalah muqallid atau orang awam yang bertaklid kepada ulama, yaitu mengikuti pendapat keagamaan yang disimpulkan oleh para ulama dari dalil yang para ulama pahami. Para ulama memahami dalil, kesimpulannya apa, kita ikuti pendapat itu namanya taklid. Nanti akan ada pembahasannya. Ataukah kita sudah mencapai level yang lebih atasnya lagi, muttabi', yaitu kita paham pendapat ulama itu apa, latar belakang pendalilannya apa, dalil yang dipakai apa. Nah, tentunya tidak sembarangan, yaitu orang yang sudah punya perangkat ilmu alat, bahasa Arab, usul fikih, kaidah fikih, dia paham. Nah, kalau ternyata itu juga belum sampai, berarti kita level yang bawah. Level yang bawah itu nanti kewajibannya mereka bertanya pada ulama. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui hukum atau status permasalahan yang sedang kalian hadapi. Baik. Sebelumnya sudah 2 pertemuan Pertemuan pertama, tapi karena libur lama tentunya perlu sedikit dimurojaah. Kemarin kita membahas syarah dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Kitab usul fikih, kitab usul fikih namanya Al-Usul min Ilmil Usul, yang
tulis atau buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ulama terkenal masyhur, ya, ulama ahlu sunnah, ahli fikih, ya, di zamannya dan zaman sekarang juga belum ada yang bisa menandingi keilmuan beliau, ya. Beliau sudah wafat. Yang mana yang akan kita baca adalah kitab beliau Al-Usul min Ilmil Usul yang disyarah oleh Syekh Dr. Sa'ad ibn Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syatri hafizallahu taala, salah satu dari anggota Hay'ah Kibarul Ulama, anggota ulama besar Saudi Arabia yang juga sudah ma'ruf, ya, banyak diakui keilmuannya. Nah, kemarin yang sudah kita bahas akan kita flashback sebentar, ya, kemudian kita nanti masuk ke pembahasan yang baru. Baik. Dikatakan kemarin di kitab Al-Usul min Ilmil Usul bahwa al-ijtihad, ijtihad itu maknanya secara etimologi adalah badlul juhdi li idraki amrin syaqin. Badlul juhdi li idraki amrin syaqin. Secara tinjauan bahasa Arab, secara etimologi atau lughatan, ijtihad itu adalah mengerahkan segala upaya, mengerahkan kesungguhan untuk bisa mendapati perkara yang berat, ya, untuk bisa mendapati perkara yang berat. Jadi seorang berusaha menggapai sesuatu yang dengan menggapainya itu tidak hanya membutuhkan usaha yang ringan, tapi butuh misalnya menempuh perjalanan berhari-hari, butuh untuk naik gunung misalnya berjam-jam, atau butuh sampai keluar keringat atau bahkan sampai darah berkucur untuk meraih itu namanya ijtihad secara bahasa. Adapun secara terminologi ulama, ijtihad itu adalah badlul juhdi li idraki hukmin syar'iyyin, yaitu mengerahkan upaya, tenaga, ya, kemampuan untuk bisa mengetahui hukum syar'i dari suatu masalah, gitu. Jadi untuk memeras dalil kemudian disimpulkan sampai kemudian ketemu, oh ini hukumnya haram, ini hukumnya mubah, ini hukumnya mustahab, ini hukumnya wajib, itu tidak merupakan bukan sesuatu yang mudah, gitu. Ya. Jadi dia melihat fenomena yang ada di tengah masyarakat, kemudian pengen diketahui hukumnya, dia kumpulkan dalil-dalilnya, dia lihat sudut pandangnya, dalil itu memahaminya gimana, sampai kemudian disimpulkan. Oh, hukum syar'inya ini. Nah, itu namanya ijtihad. Dan kemarin dikatakan bahwa ijtihad itu bukan sesuatu yang sembarangan, ya. Hadhihi asy-syurut syurutul jawaz lil ijtihad. In lam tatawafar kana al-ijtihad haraman wa hiya syurutu sihhatil ijtihad aidan. Kemudian Syekh Utsaimin akan menjelaskan syarat-syarat seorang boleh beristihad. Kapan boleh beristihad dan kapan istihad itu menjadi sah dan benar, ya, dan kapan seseorang ketika sudah punya syarat-syarat itu wajib bagi dia untuk beristihad, karena seorang mujtahid itu nggak boleh bertaklid, ya, yang nggak boleh taklid itu adalah mujtahid. Adapun orang awam justru mereka kewajibannya taklid. Nah, ini yang kemudian nanti harus dibedakan antara mana taklid yang boleh, mana yang terlarang. Kadang istilah taklid ini kemudian image-nya di masyarakat dikesankan sesuatu yang buruk. Padahal yang buruk itu adalah yang taklid buta atau taklidun a'ma, yaitu taklid mengikuti person tertentu secara membabi buta, di mana setelah dijelaskan ternyata yang diikuti keliru tetap ngeyel. Nah, itu yang tercela. Adapun yang, ya, mengikuti ulama karena kita tidak paham bagaimana mengetahui masalah yang sedang dihadapi, itu boleh. Bahkan Allah memerintahkan, nanti akan ada banyak dalilnya dari hadis maupun dari ayat-ayat Quran, yang mana kita secara realitanya pun praktek demikian, gitu. Misalnya kita pengen ditanya tentang hukum GoPay, GoFood, dan yang lainnya, nggak mungkin kita simpulkan sendiri. Kita pasti ngomong, kata Ustadz Irwandi gini. Nah, itu kan taklid sebenarnya. Kata Ustadz Arifin Badri gini, gitu. Kata Ustadz Fulan gini, Ustadz Firanda gini. Kita kan sedang mengikuti kesimpulan hukum yang diambil oleh siapa? Ustadz Fulan dan Alan. Kita tidak muncul kesimpulan itu dari diri sendiri. Kalau kita bisa menyimpulkan sendiri, ya baru berarti jenengan berijtihad. Jadi terkadang secara realita itu di tengah, ya, sahah, ya, di tengah masyarakat sebenarnya kita mempraktikkan itu. Tapi kadang kita tidak sadar bahwa kita sendiri juga taklid. Nah, itu yang boleh nanti.
Yang penting adalah tidak fanatik gitu. Nah, syarat-syarat seorang menjadi mujtahid itu kemana ada banyak. Pertama adalah an ya'rifal adillah asy-syar'iyyah al-waridah fil mas'alah. Itu orang yang beristihad itu dia harus paham betul dalil-dalil yang digunakan dalam permasalahan yang sedang diperbincangkan. Dia tahu dalilnya, entah ragamnya dari Quran, ayatnya apa, hadisnya apa, atau dalil yang lain pendukung qaulus sahabi, perkataan sahabat, juga ijma, qiyas. Dia paham semuanya. Gitu. Istishab, istihsan, dan yang lainnya. Dan dia juga apa? Ya'rifus sihhah minad dhaif. Dia juga mengetahui mana misalnya nih hadis, kalau Quran pasti valid kesahihannya. Tapi kalau hadis kadang lemah, kadang kuat. Dia juga harus paham mana dalil yang kuat, mana yang enggak. Sehingga jangan sampai ketika dia menyimpulkan hukum, dia menggunakan hadis yang maudhu misalnya. Nah ini keliru. Berarti tidak cocok jadi mujtahid. Juga dia harus tahu mana hadis yang nasikh, mana yang mansukh. Mana hadis atau ayat Quran yang sudah dihapuskan hukumnya sehingga tidak bisa diamalkan. Dan mana yang menghapuskan. Gitu. Karena dalam dalil itu nanti ada yang sudah mansukh. Ya, seperti dulu Nabi SAW melarang seorang untuk ziarah kubur. Tapi kemudian dimansuhkan, sudah boleh ziarah kubur. Karena Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Dan juga tema-tema yang lain. Jadi syarat pertama, ya, kata Syekh Utsaimin dan juga disimpulkan oleh Syekh As-Sastri, ya, dalam syarahnya ini, seorang mujtahid itu harus tahu dalil yang digunakan dalam masalah yang akan dibahas, ya, kelemahan kuatnya dihapuskan atau belum, ya. Syarat yang kedua adalah an ya'rifa min lughatil Arab ma yumkinuhu min fahmi hadhil adillah, yaitu harus mengetahui, ya, harus mengetahui dan paham bisa bahasa Arab, gitu. Paham dan bisa bahasa Arab. Karena sumber-sumber primer dari agama kita berbahasa Arab. Ya. Dan bahasa Arab itu bahasa yang tidak punya tandingan dalam bahasa yang lain. Apalagi kemudian dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri miskin. Justru malah banyak kata-kata serapan dari bahasa Arab yang kemudian jadi bahasa Indonesia. Ya, majelis, musyawarah, waktu, saat, ya, akad, nikah. Itu kan asalnya dari bahasa Arab semua. Kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia, diserap menjadi bahasa Indonesia. Nah, harus paham orang bahasa Arab. Karena Quran pakai bahasa Arab. Hadis pakai bahasa Arab. Para ulama menjelaskan juga pakai bahasa Arab. Nah, tidak mungkin nanti bisa memahami dalalatul alfaz. Yaitu makna yang dikandung dalam lafaz. Atau kalau dalam ilmu bahasa namanya semantik. Ya. Ya. Dalalatul ma'ani lil alfaz. Yaitu makna-makna yang ditunjukkan oleh lafaz ini apa. Dalam bahasa Arab itu tidak ada satu kata yang sama persis dengan kata yang lain. Itu tidak mungkin. Itu keindahannya di situ. Ya. Seperti misalnya kalau yang teman-teman belajar bahasa Arab, ada bahasa Arabnya takut itu khosyah sama khauf. Ya, al-khauf, takut. Khosyah juga diartikan takut. Tapi ini tidak sama 100%. Kalau kita belajar ilmu tauhid, belajar kitab tauhid, para ulama membedakan al-farqu bainal khauf wal khasyah. Bedanya khauf dan khasyah itu beda. Dua-duanya maknanya takut. Tapi kalau khasyah, ya, al-khauful mabniyu 'alal ilmi. Rasa takut tapi dibangun di atas ilmu. Kita takut pada Allah karena kita paham gitu. Kita mengilmui gitu. Tapi kalau cuma takut biasa, itu namanya khauf. Makanya ulama dikatakan pakai khosyah, bukan pakai khauf. Makanya dalam Al-Quran kan dikatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama'u. Bukan innama yakhaf Allah min ibadihil ulama. Tapi Allah pakai yakhsha. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Kenapa? Karena takutnya ulama karena ilmu yang mereka punya. Ini harus paham bahasa Arab. Orang yang mau menyimpulkan hukum syar'i dia beristihad, selain dia tahu dalil-dalilnya juga harus paham bahasa Arab. Itu syarat wajib gitu. Tidak mungkin orang nggak bisa bahasa Arab bisa beristihad.
Istihadnya bisa, tapi hasilnya benar atau salah kemungkinan besar atau bisa dipastikan keliru kalau dia tidak paham bahasa Arab. Syarat yang ketiga adalah an yakuna 'arifan bi usulil fiqhi qadiran 'ala tatbiqihi. Syarat yang ketiga, orang ijtihadnya bisa benar itu adalah dia mengetahui ilmu usul fikih. Ya. Ilmu usul fikih itu adalah ilmun yabahatsu an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatul istifadah minha wa halul mustafid. Yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana dalil-dalil global dan bagaimana menggunakan atau mengaplikasikan dalil-dalil global itu sehingga bisa menyimpulkan hukum dari kaidah-kaidah yang ada. Dan juga ilmu yang membahas tentang siapa saja orang yang bisa menggunakan kaidah itu. Nah, jadi seorang bisa beristihad benar itu pertama paham dalil, kedua dia bisa bahasa Arab, ketiga dia paham ilmu usul fikih. Kaidah-kaidahnya gimana? Bagaimana nanti pembahasan al-am wal khas, mana dalil yang umum, mana dalil yang khusus, mana dalil yang mutlak, mana yang muqayyad gitu. Dalil mutlak misalnya tanpa ada qaid, tanpa ada ikatan. Misalnya ketika Nabi SAW membicarakan tentang orang yang meninggalkan sholat. Nabi mengatakan bainar rajuli wal wasyirki wal kufri tarkus shalah. Sesuatu yang membatasi seseorang dari kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Suatu yang menjadi perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang non-muslim adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kufur. Ini namanya mutlak. Nabi menjelaskan man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya. Nabi tidak menjelaskan meninggalkannya apakah karena malas-malesan, ataukah karena malu, ataukah yang meninggalkannya cuma 1 atau 2 kali. Tapi mutlak, pokoknya meninggalkan sholat. Man tarokah, barang siapa meninggalkan sholat, entah yang ditinggalkan 1 atau 2, entah meninggalkannya karena males, atau karena memang menganggap gak wajib, faqad kafar, maka dia telah kufur. Makanya dari kemutlakan ini, beberapa ulama berpendapat bagi yang meninggalkannya, walaupun dia malas-malesan, dia telah kufur. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, Syekh bin Baz berpendapat demikian. Orang yang meninggalkan sholat, sholatnya bolong-bolong tuh. Dia masih sholat, cuman sholatnya maghrib isya doang. Yang lain enggak. Gitu. Kufur. Karena dia meninggalkan. Nabi mengatakan barang siapa meninggalkannya. Dan Nabi nggak menjelasin. Tidak ada qaid namanya. Tidak ada ikatan penjelasan apakah meninggalkannya semua ataukah cuma 1-2. Walaupun nanti ulama yang lain seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa yang meninggalkan belum semua, meninggalkannya sebagian, dan dia masih meyakini sholat wajib, cuma dia malas. Dia meninggalkan sebagian, masih muslim. Tapi pelaku dosa besar. Tapi kalau saya meninggalkan semua, kufur. Nah, bagaimana kesimpulannya bisa berbeda? Itu tadi, karena mengaplikasikan kaidah tadi, mutlak muqayyad tadi. Umum dan khusus, dan yang lainnya. Nah, ini perlu tahu. Mujmal, mana yang global, mana yang mubayyan. Nah, itu harus tahu. Jadi, seorang mujtahid harus paham itu. Paham dalil, paham bahasa Arab, paham kaidah untuk memahami dalil-dalil itu. Yaitu kaidah usul fikih dan menerapkannya dengan baik. Syarat yang keempat adalah an ya'rifa mawatinal ijma' atau mawatinal ijma' min mawatinil khilaf. Seorang mujtahid harus paham mana kondisi-kondisi ulama berkonsensus dan mana kondisi-kondisi ulama tidak berkonsensus di situ. Alias ulama tidak sepakat dalam satu kata. Agar apa? Agar jangan sampai ada masalah yang sebenarnya ulama sudah ijma. Ya. Seperti misalnya masalah musik. Masalah musik. Sebagian ulama ada yang mengatakan sebenarnya masalah musik itu sudah ijma haramnya gitu. Kenapa? Karena Ibnu Hazm yang menyelisihi imam yang 4. Ibnu Hazm yang menyelisih imam yang 4 tentang haramnya itu kan datang belakangan. Ibnu Hazm itu kan eranya adalah era belakangan setelah A'immah Arba'ah gitu. Ya. Jauh lebih dari seabad gitu. Baru datang Ibnu Hazm.
Dan ijma itu nanti kan dibahas. Ijma itu yang akid itu gimana? Ijma itu menjadi terlaksana itu apakah harus wafatnya ulama di kurun itu atau di tahun itu, apakah harus nunggu 1 abad baru boleh? Nah, itu nanti di pembahasan ijma. Tapi intinya sebenarnya sudah seakan-akan semua sepakat di ulama 4 mazhab Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, ya, kemudian Ahmad dan yang lainnya itu sudah sepakat tentang hukumnya. Baru datang kan belakangan Ibnu Hazm. Ya. Ada yang mengatakan dengan itu sebenarnya sudah ada ijma gitu. Dan masalah-masalah yang lain. Nah, jadi orang tuh harus paham ketika ada masalah, nah yang akan dibahas ini sebenarnya sudah ada hukumnya nggak yang diijmakan gitu. Jangan sampai dia menyimpulkan hukum ternyata sudah ada diijmakan alias ulama sudah berkonsensus bahwa hukumnya gini. Tadi cuman sampel aja ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu sudah ijma walaupun yang lain mengatakan tetap ada khilaf. Tapi khilafnya namanya khilafun syadz, yaitu khilaf yang syadz. Syadz itu yang menyendiri. Yang mana para ulama mengatakan Ibnu Hazm itu sebenarnya apa? Terpeleset dalam masalah memahami, keliru beliau ya. Beliau keliru memahami. Karena mendoifkan hadis tentang itu. Nah, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Menurut beliau itu didoifkan. Padahal yang benar adalah sebenarnya hadisnya sahih. Ya, jadi empat syarat seorang itu boleh berijtihad adalah pertama paham bahasa Arab, kedua paham dalil-dalilnya, ketiga paham kaidah bagaimana dengan kaidah itu bisa memahami dalil gitu. Ya. Bagaimana bisa memahami dalil, mana lafaz yang umum, ya, mana lafaz yang khusus. Ya. Lafaz yang umum itu kalau ada alif lamnya, alif lam istighraqiyah. Innal insana lafi husrin. Oh, kata al-insan maknanya sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Oh, al-insan itu ada alif lam. Alif lamnya ini namanya istighraqiyah. Oh, berarti maksudnya adalah bukan hanya sebagian manusia tapi seluruh manusia secara umum. Nah, itu kan cara memahaminya gitu. Nah, kemudian ternyata ada taksis, pengkhususan. Oh, pengkhususannya pakai apa? Pakai istisna. Oh, pakai pengecualiannya pakai istisna. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus shalihat. Ini taksisnya ini namanya pakai apa? Istisna. Dia paham. Ya. Nah, itu kalau tidak bisa seperti itu, tidak bisa dia menyimpulkan hukum. Bisa bahasa Arab, bisa ilmu usul fikih dan menerapkannya, paham dalil. Yang keempat adalah paham mana kondisi-kondisi yang dikonsensuskan ulama, mana yang masih ada memang ranahnya khilaf. Kemudian teman-teman sekalian, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan kemarin wal istihadu qad yatajazza'u fayakunu fi babin wahid min abwabil ilm au fi mas'alatin min masailih. Istihad ini ternyata terkadang bisa dikatakan istihad secara juz itu apa? Parsial ya. Bukan menyeluruh tapi sebagian. Bahasa ini apa? Benar ya, parsial ya. Jadi kalau seperti Abu Hanifah, Syafi'i itu kan istihadnya semua dalam semua tema. Dalam masalah sholat dia mustahid, dalam masalah waris dia mustahid, dalam masalah jihad dia mustahid, dalam masalah fikih muamalat dia mustahid, dalam masalah kurban dia mustahid, dalam masalah fikih jenazah dia mustahid. Semuanya dalam semua aspek masalah dia mustahid dalam tema itu. Kalau sekarang kan enggak. Ada orang yang konsentrasinya cuman di fikih muamalah saja gitu. Ini namanya ijtihad juz'i. Jadi dia mujtahid dalam tema ini saja. Nah, spesialis di bidang tertentu. Itu namanya tajazzu'ul ijtihad. Jadi dalam tema yang lain bisa jadi dia bukan mujtahid. Karena tidak menguasai masalah yang lain. Misalnya dalam fikih kedokteran. Misalnya. Itu kan ada pembahasan juga. Fikih kedokteran. Zaman sekarang banyak pembahasan misalnya hukum transplantasi jantung. Hukum transplantasi ginjal, hati. Itu kan dibahas masalah-masalah kontemporer yang perlu pembahasan. Gimana hukumnya kalau transplantasi hati tapi diambil dari orang non-muslim? Nah, hukum fikihnya gimana? Hukum operasi ganti kornea mata, ya. Ini semua dibahas. Bisa jadi orang yang ahli di bidang fikih muamalat, ekonomi, tidak paham dalam masalah ini.
Nah, tapi ada orang yang ahli dalam bidang ini, ya, fikih-fikih berkaitan dengan kedokteran, tapi dia nggak kurang paham masalah fikih muamalat. Nah, apakah orang yang dikatakan mujtahid itu harus menguasai semua bidang? Ya, jawabannya adalah enggak. Boleh, ya boleh apa namanya? Seorang itu dikatakan mujtahid, mencapai level mujtahid dalam bidang tertentu. Dia mujtahid dalam masalah sholat gitu. Dalam masalah sholat, sehingga apa namanya, bab-bab berkaitan dengan sholat dia kuasai dengan benar. Walaupun bab sholat itu sebenarnya sudah selesai, tapi ini karena kemajuan zaman, ada masalah-masalah baru yang muncul. Seperti gimana hukumnya sholat ketika jenengan di Masjidil Haram, gitu kan? Tapi di lantai paling atas, sehingga Ka'bahnya itu di bawah. Oh, gimana itu? Atau sholat ketika di pesawat, Ka'bahnya berarti di bawahnya. Itu kan juga butuh apa? Butuh istihad, mencari hukum syar'i dalam masalah ini gimana kesimpulannya, gitu. Nah, intinya teman-teman sekalian, jadi annal istihad qad yakunu 'aman fi jami'il masail. Istihad itu terkadang umum mencakup semua permasalahan, wa qad yakunu khasan fi mas'alatin wahidah aw fi babin. Atau terkadang cuma orang mampunya di satu permasalahan tertentu atau satu bab tema tertentu. Ya, makanya karena keterbatasan kemampuan orang di zaman sekarang itu beda sama dulu. Zaman dulu, Masya Allah, seperti Imam Ahmad dan murid-muridnya, Abu Hanifah dan muridnya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, Abu Yusuf yang merupakan gurunya Imam Syafi'i sendiri, muridnya Imam Syafi'i Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, kemudian Imam Muzani dan yang lainnya. Itu mereka ya rata-rata adalah mujtahid dalam semua aspek masalah. Tapi karena ya semakin bertambahnya zaman, ya banyak manusia terfitnah, atau mungkin juga ini bagian dari diangkatnya ilmu, sehingga sedikit sekali sekarang ada ulama yang mencapai derajat istihad dalam semua aspek gitu. Ada, kita tidak menafikan keberadaannya, tetap ada, cuman sangat-sangat sedikit gitu, yang bisa sampai level itu. Kebanyakan adalah mereka spesialis dalam bidang-bidang tertentu. Nah, karena spesialisasinya dalam bidang-bidang tertentu saja, maka kemudian mereka menyadari untuk lebih sempurna ijtihadnya, memecahkan masalah umat, hukum-hukum syar'i, apalagi masalah yang mu'asirah, nawazil namanya, nawazil fil fiqh, yaitu masalah-masalah kontemporer yang muncul, ya, al-masail al-mustajaddah, yaitu masalah-masalah yang senantiasa baru, fresh, muncul karena perkembangan dan kemajuan zaman yang memang butuh untuk apa? Dicari hukumnya. Ya, masalah-masalah baru. Seperti misalnya gimana hukum nikah tapi pakai WhatsApp gitu kan. Video callan nikahnya. Ya, akad nikahnya video callan. Zaman dulu udah ada. Nah, ini gimana hukumnya? Nah, kalau sekarang bisa pakai video call atau pakai Zoom atau pakai Google Meet yang mana langsung melihat. Kalau dulu ya ulama mungkin beberapa tahun yang lalu, tahun 80-an, 90-an belum ada video call, yang ada suara doang, gimana hukum nikah tapi lewat telepon gitu. Jadi cuman si orang yang dinikahkan sama walinya cuman teleponan. Saya nikahkan anak saya, dan seterusnya. Gimana hukumnya? Nah, sebagian ulama dulu ada yang mengatakan tidak boleh gitu. Kenapa? Karena tidak bisa kelihatan dengan jelas. Bisa jadi itu suara orang yang tipu-tipu. Nah, bisa jadi itu bukan walinya. Nah, ketika ternyata zaman sudah maju, sekarang nggak cuma suara, ada videonya. Nah, ketika misalnya Pak Andri atau Pak Agus nanti mau nikahkan anaknya, misalnya punya anak perempuan, kemudian yang dinikahkan adalah orang yang tinggal di daerah yang jauh, yang ternyata tidak memungkinkan untuk ke sini. Akhirnya pakai Zoom, akhirnya pakai Google Meet, akhirnya WhatsApp dan yang lainnya, kelihatan wajahnya. Nah, gimana nih hukumnya? Apakah juga tetap sah gitu? Masalah perzinahan, katanya kalau ada saksi harus wajib 4 orang melihat dengan jelas, ya, tidak berselisih mereka. Terus gimana? Apakah kamera itu bisa mewakili penglihatan? Ketika misalnya di satu kamar ada kamera dipasang dan di dalam ternyata ada perzinahan dan terekam dengan jelas di kamera, apakah itu sudah mencukupi sebagai saksi sebagaimana syarat 4 orang bersaksi sehingga menjadi sebab orang kena had
ya, hukum had zina. Nah, itu kan juga perlu dibahas hal demikian. Ya. Nah, itu butuh kemudian karena ulama sekarang atau mungkin pakar-pakar sekarang itu sedikit yang mencapai keilmuan mujtahidnya sampai di semua aspek, akhirnya muncullah namanya istihad kolektif, yaitu lembaga-lembaga fatwa internasional yang apa? Lembaga-lembaga fatwa internasional yang menghimpun para ulama, ya, entah lingkupnya nasional dalam satu negeri tertentu atau bahkan lingkupnya internasional, ya, menembus antara negara atau bahkan benua. Nah, itu banyak. Nah, misalnya kalau di Saudi sendiri yang sering jadi rujukan adalah fatwa dari Hay'ah Kibarul Ulama. Itu para ulama besar yang dipilih oleh kerajaan yang dipilih, kemudian mereka nanti punya majelis, atau lembaga fatwanya Lajnah Ad-Daimah. Lajnah Ad-Daimah di Saudi juga yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizullah. Yang anggotanya ini ada Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Nah, ini namanya istihad kolektif. Jadi istihadnya bukan personal, bukan individu, tapi mengumpulkan banyak orang. Atau yang levelnya internasional seperti istihadnya Majma' Fikih Al-Islami. Majma' Fikih Al-Islami, perhimpunan fikih Islami internasional yang pusatnya di Jeddah, milik Rabitatul Alam Al-Islami, pusatnya di Jeddah. Ada juga milik Munazzamatul Mu'tamar Al-Islami, ya. OKI, itu juga kumpulan. Ada juga Majma' Ulama Ulfiq Amerika, Majma' Fuqaha Amerika, Persatuan Fikih Ulama Amerika yang tinggal di Amerika, ada Eropa dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, nah istihad yang kolektif seperti ini lebih mendekati kebenaran. Kita tidak memastikan, ya, tidak mengatakan pasti istihadnya mereka itu benar, tapi lebih mendekati kebenaran hasilnya. Kenapa? Karena hasil kesimpulan hukumnya itu disimpulkan secara kolektif banyak orang. Taruh aja misalnya ada satu orang pakar gitu kan, profesor misalnya, pakar di satu ilmu fikih, ya, kemudian menyimpulkan masalah baru yang muncul. Nah, kira-kira secara logika kita, orang ini sendiri menyimpulkan masalahnya sendiri, kemudian misalnya dia menyimpulkan hukumnya mubah misalnya. Dengan yang selevelnya sama, profesor atau doktor sama, tapi 10 orang yang merundingkan masalah itu, tukar pikiran, saling bantah dan seterusnya, akhirnya keluar kesimpulan. Kira-kira kemungkinan mendekati kebenarannya besar yang mana? Besar yang banyak. Karena di situ dia rundingan. Bisa jadi sudut pandang satu orang ini, sudut pandang dia aja, bisa jadi ternyata keliru gitu. Ketika digabungkan, ya, diuji, dikritik dengan sudut pandang ahli yang lain, oh ternyata ada yang keliru. Akhirnya kemudian dicari garis tengahnya. Nah, itu yang demikian lebih dekat kepada kebenaran, walaupun tidak kemudian saya katakan pasti benar, enggak. Namanya manusia tidak maksum, pasti punya kemungkinan salah. Tapi ijtihad yang dikeluarkan oleh lembaga yang kolektif, ya, fatwanya dirundingkan oleh banyak ulama, itu lebih mendekati kebenaran. Oleh karenanya, ya, dalam satu jurnal, ya, Profesor Dr. Mahir Hamid Al-Hauli, ya, seorang dekan Fakultas Syariah Universitas Islam di Gaza di Palestina, beliau di jurnal mengatakan al-istihadul jama'i, istihad secara kolektif itu lahu ahammiyatun azimah kama lahu aghradun amaliyatun kathiratun yuhaqqiquha bitahaqquqihi. Jadi istihad secara kolektif itu punya urgensi yang sangat agung, sangat besar, sebagaimana dia punya tujuan-tujuan yang amaliyah yang begitu banyak, yang hal tersebut tidak akan terwujud tanpa terwujudnya istihad secara kolektif ini. Wa huwa aslun tasyri'iyyun ta'ti makanatuhu ba'dal ijma' al-haqiqi. Dan dia seakan-akan seperti landasan syariat, ya, dalam memecahkan masalah yang kedudukannya hampir sama dengan ijma'. Walaupun bukan sampai ijma'. Ijma' itu kan kesepakatan seluruh ulama gitu. Seluruh ulama sepakat pendapatnya ini. Nah, tentunya kita tidak bisa mengklaim bahwa pendapat sekelompok ulama tadi dikatakan ijma', belum tentu. Bisa jadi ada ulama di tempat yang lain yang belum diketahui pendapatnya apa. Tapi paling enggak mendekati gitu, karena itu pendapat dari banyak ulama yang disimpulkan menjadi satu kata. Bal huwa sabilun ilahi, justru dia adalah upaya untuk
menuju konsensus, ya. Fihi katsirun minal ahyan wa huwa fawqal qiyas wa fawqa kulli ijtihadin fardi. Dan ijtihad secara kolektif ini statusnya di atas ijtihad secara personal. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ijtihad sekelompok orang ini yang ahli ini kalau dibandingkan dengan ijtihad hasil kesimpulan fatwa dari personal, ini lebih mendekati kebenaran. Nah, dan ini lebih memudahkan kita. Gimana? Maksudnya kita menarik teori ini dalam penerapan kehidupan sehari-hari gimana? Maksudnya adalah apa? Kalau kita mendapati di tengah masyarakat sedang polemik itu, masalah ini hukumnya gimana? Ulama ini bilang A, ulama ini bilang B, ulama ini bilang C. Nah, salah satu upaya orang awam yang tidak bisa menelaah dalil, tidak bisa membandingkan bagaimana sudut pandang ulama ini dengan ini kok bisa kesimpulannya ini. Kita nggak punya kemampuan itu, maka cara paling ringkas atau cara jalan tolnya adalah kita melihat mana hasil dari pendapat mayoritas ulama. Daripada kita mengambil pendapat yang sendirian. Walaupun saya tadi katakan, yang sendirian pun memang belum tentu salah gitu. Tapi kemungkinan besar pendapat yang orang lebih banyak ini yang lebih mendekati kebenaran. Dan itu jenengan bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mungkin di beberapa kesempatan ada viral masalah permasalahan ini yang bilang fulan A atau kelompok A bilang pendapatnya ini. Kelompok B bilang pendapatnya enggak gini. Gimana ini? Kita pusing. Ya. Dan itu sering kita dapati dalam permasalahan sehari-hari. Dalam satu permasalahan kok pendapatnya bercabang. Ya, masalah sholat, masalah nyoblos, masalah ini dan seterusnya. Yang ini bilang ini, yang dibilang pusing. Yang atas, yang para ulamanya atau ustadz-ustadznya mungkin biasa aja. Yang bawah terombang-ambing, bingung. Wah, aku melu iki dikira kleru, aku dan seterusnya. Nah, salah satunya tadi ijtihad kolektif ini lebih apa? Lebih dimungkinkan, lebih dekat kepada kebenaran. Dan itu juga ditegaskan oleh Syekh As-Sastri dalam kitab beliau yang pernah kita bahas di sini juga, Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid. Kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan orang awam yang bukan mujtahid atau orang awam. Gimana beliau mengatakan? Wal 'ami mutalabun bittiba'i syar'illah. Orang awam itu tentunya dituntut untuk mengikuti syariat Allah. Wa la ya'rifu syar'allah illa biqaulil mufti. Dan apa? Dan seorang awam tidak mungkin bisa mengetahui status syariat Allah itu gimana tanpa arahan seorang mufti. Tanpa arahan seorang mufti atau panutan. Ya taruhlah misalnya masalah ini yang GoFood, GoPay dan semisalnya. Kita dihadapkan dengan masalah itu. Ternyata dipermasalahkan. Ternyata misalnya Ustadz Irwandi nggak ada. Ustadz Arifin Badri nggak ada. Ustadz yang lain yang fokus di fikih muamalah nggak ada. Nah, kita gimana? Gimana cari kesimpulannya? Kan mau nggak mau kita menunggu pakar yang membahas itu kan? Nah, kita sebagai posisi orang awam, kita harus mengambil nih syariat Allah dalam masalah ini gimana? Apakah sebenarnya haram atau enggak sih? Atau boleh atau enggak sih? Nah, kita nggak tahu ini haram, ini boleh atau ini tidak boleh kecuali tadi dari fatwa seorang mufti atau orang yang ahli di bidang itu. Atau Ustadz Ami bilang apa sih gitu? Yang memang beliau fokus di bidang itu. Kalau misalnya mereka nggak ada semua, nah gimana? Kita nggak mungkin bakal mengetahui kesimpulan hukumnya apa kecuali mereka menjelaskan gitu. Ya. Nah di sini beliau mengatakan seorang awam itu dituntut untuk mengikuti syariat Allah. Wala ya'rifu syariat Allah, dan dia tidak mungkin mengetahui syariat Allah kecuali dengan apa? Dengan fatwa ijtihad dari seorang mufti yang dikabarkan kepada kita. Nah, masalahnya idza ikhtalafat alaihi aqwalul muftin. Nah, ini masalahnya. Ternyata para ahli fatwa pendapatnya berbeda-beda. Wajib alaihi al-amal bima yaghlubu ala dhannihi. Kalau ternyata berbeda-beda, ini bilang A, ini B, ini C, maka tetap wajib bagi kita orang awam untuk beramal dengan salah satu pendapat yang secara prasangka kita lebih dominan dan lebih kuat bahwa pendapat ini paling benar. Pertanyaan lagi, piye carane iso ngerti sik pendapat dia benar? Nah, beliau menjelaskan
Sawa'un ghalaba 'ala dhannihi biwasatati kathratil muftin. Ya, Syekh Sastri mengatakan entah dia mengetahui salah satu upaya untuk mengetahui bagaimana pendapat itu lebih dekat pada kebenaran adalah kathratul muftin, yaitu banyaknya para mufti yang berpegang pada salah satu pendapat. Secara kuantitas, oh ternyata yang memegang pendapat A ini 20 orang misalnya. Secara kuantitas yang memegang pendapat A ini 30 orang. Yang pendapat B cuma 3 orang misalnya. Nah, kita orang awam karena tidak bisa menelaah dan meneliti dalil yang dipakai oleh para ulama tadi, maka kita melihatnya oh ini luwahukah. Insya Allah kemungkinan besar lebih dekat pada kebenaran. Au bi afdoliyatil qailin. Atau kalau tidak secara kuantitas orang yang berpendapat itu, kita lihat afdoliyah, sisi keutamaan dan keafdolan si mufti ini. Misalnya anak ya kalau contohnya ke saya ya kurang cocok juga sih. Maksudnya ya tidak apa-apa lah misalnya. Permisalan aja. Misalnya taruhlah saya misalnya sudah jadi dokter, misalnya saya pakar di bidang apa, misalnya saya pakar di bidang ilmu ini. Kemudian saya mengambil kesimpulan masalah ini saya hukumnya haram gitu. Ternyata ada ulama Saudi selevel Syekh Fauzan atau Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khotlan atau Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sasri. Mereka mengatakan mubah gitu. Mereka mengatakan mubah. Saya bilang haram gitu. Nah, jenengan bisa tahu mana pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran tadi. Caranya pertama adalah melihat mana kuantitas ulama yang lebih banyak berpegang dengan salah satu pendapat. Kalau enggak adalah apa? Bi afdoliyatil qailin. Ya jenengan lihat mana yang lebih afdol. Walaupun misalnya saya profesor, kalau saya dibandingkan dengan Syekh Shalih Fauzan, ya saya tidak ada apa-apanya. Ini contoh aja ya, contoh aja. Mereka ulama jelas, sekaliber internasional, bahkan ulama di negara Saudi Arabia yang sepuh juga misalnya. Nah gitu caranya. Au bil adillah asy'ariyah, atau dengan dalil-dalil syar'i jika memang punya kemampuan. Jadi gitu solusinya apa? Kalau kita mendapati dalam suatu permasalahan kok beda-beda pendapatnya. Sebagai orang awam yang tidak punya ilmu alat, yang kita lihat yang paling banyak pendapatnya oh ini. Kenapa? Karena mereka ulama gitu. Ya. Dan mereka juga nggak sembarangan gitu. Mereka nggak sembarangan. Mereka nggak bakalan berfatwa dengan hawa nafsu. Nggak bakalan sengaja nabrak dalil itu nggak mungkin. Yang beda biasanya adalah sudut pandang memahami dalil. Tapi kalau dikatakan menyelisih dalil ini menurut saya diksi ini kurang cocok gitu. Kurang wangun gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang beda dengan zaman Bukhari, zaman Muslim, zaman Tirmidzi. Zaman dulu mungkin ada orang yang menyelisih dalil normal karena zaman dulu buku-buku ya hadis itu belum dibukukan semua. Hadis itu belum dibukukan semua. Seperti masalah yang dulu pernah kita sampaikan di masalah kenapa para ulama berselisih pendapat tentang perempuan yang hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya. Masa iddahnya berapa? Perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Ya, perempuan ditinggal wafat suaminya. Dan dia hamil. Nah, masa iddahnya berapa? Perempuan yang ditinggal wafat, itu kan ada ayatnya. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَشْرًا. Intinya perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jika ada perempuan hamil, suaminya wafat, nah itu nunggu dulu sampai 4 bulan 10 hari, baru boleh jenengan menikahi. Ditunggu jandanya kan, udah janda, tapi nggak boleh langsung akad. Tunggu dulu 4 bulan 10 hari baru boleh. Karena masa iddahnya 4 bulan 10 hari, Allah katakan gitu. Tapi di sisi lain, ini bukan perempuan yang ditinggal wafat suaminya saja. Dia punya sifat yang lain, dia hamil. Sedangkan perempuan yang hamil, di ayat yang lain, Allah mengatakan, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Perempuan-perempuan yang hamil itu, masa iddahnya adalah dia sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Perempuan yang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Entah iddahnya karena ditalak, atau iddahnya karena tinggal wafat. Nah, ini gimana mengkompromikannya? Misalnya ada perempuan hamil, ditinggal wafat suaminya, dan
sampai waktu melahirkan cuma butuh 2 bulan lagi. Misalnya dia ditinggal wafat suaminya di kehamilan bulan ke-7. Berarti kan tinggal 2 bulan lahir. Ha, gimana? Masa iddahnya pakai yang mana? Apakah pakai yang 4 bulan 10 hari atau pakai yang sampai melahirkan? Karena di ayat ini mengatakan perempuan yang hamil masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Di ayat yang ini Allah mengatakan masa iddahnya perempuan ditinggal wafat 4 bulan 10 hari. Di ayat yang lain Allah mengatakan masa iddahnya perempuan yang hamil sampai melahirkan. Gimana mengkompromikannya? Makanya dulu sampai Ali bin Abi Thalib mencoba mengkompromikan dua dalil yang kesannya kontradiktif ini, bertentangan. Ini beliau berkesimpulan bahwa perempuan yang hamil adalah ta'taddu bi ab'ad ajalain. Dia menunggu masa iddah dengan waktu paling panjang. Waktu paling panjang. Maksudnya gimana? Jika tadi perempuannya tinggal wafat ya di kehamilan ke-7, berarti lebih panjang yang mana? Kalau pakai ayat yang sampai melahirkan berarti kan masa iddahnya cuma 2 bulan. Kalau pakai yang ayat yang ini masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Berarti yang dipakai adalah masa iddah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau ternyata dia tinggal wafat ketika hamil masih bulan ketiga, maka ayat ini nggak dipakai. Yang dipakai adalah ayat tentang masa iddah tentang hamil. Berarti dia masa iddahnya sampai melahirkan. Ya, sampai melahirkan berarti nunggu 6 bulan. Nah, Ali bin Abi Thalib berpendapat seperti itu. Ini apa? Karena waktu itu hadis tidak sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata dalam kasus ini ada hadis khusus. Ya. Ada hadis khusus. Seorang sahabiyah yang dia hamil tua, suaminya wafat. Setelah wafat, beberapa hari setelahnya anaknya lahir. Terus ada yang gelemi. Tanya sama Nabi SAW. Kanjeng Nabi, bahasa kita gitu. Gimana ini? Boleh enggak saya nikah? Nabi mengatakan boleh nikah. Berarti di sini kasusnya selesai. Berarti yang dipakai adalah perempuan yang hamil itu walaupun dia masa iddahnya karena dicerai, ditalak, ataupun karena tinggal wafat adalah yang penting sampai melahirkan. Walaupun cuma sehari. Sekarang ditinggal wafat suaminya, besok lahiran. Langsung mau ditampani Bang Nain misalnya. Enggak apa-apa gitu. Maneman gitu. Misalnya masih 26 tahun. Nah, ini kita boleh mengatakan mungkin kalau Ali bin Abi Thalib ini beliau karena enggak tahu dalil, enggak tahu hadisnya enggak sampai kepada beliau. Nah, misalnya ada yang ngeyel, boleh dikatakan dia menyelisih dalil gitu. Tapi kalau zaman sekarang di mana semua itu sudah dibukukan, Al-Quran sudah komplit, hadis-hadis sudah komplit dibukukan, bahkan secara digital ya, secara digital maktabah syamilah atau aplikasi-aplikasi bisa dicek hadis tentang ini. Maka misalnya ada pendapat yang menyelisih, maka wallahu a'lam bishawab, diksi mengatakan bahwa ulama menyelisih dalil itu kurang cocok gitu. Yang ada adalah bagaimana memahami dalil gitu. Ternyata ulama memahami dalil ini apa? Dikompromikan dengan masalah-masalah yang lain gitu. Jadi tidak serta-merta ada dalil itu pasti diamalkan. Bisa aja menjadi tidak diamalkan karena ada kondisi tertentu yang keluar dari kondisi normal. Contohnya Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu itu pernah menjadi pemimpin dalam satu peperangan melawan Romawi. Ya. Di suatu ketika, di suatu malam sangat dingin, beliau junub. Pagi hari ketika mau subuhan, sholat subuh, beliau tidak apa? Beliau nggak mandi besar. Amr bin As tidak mandi besar, cuma tayamum doang. Kemudian mimpin sholat. Sahabat yang lain mempermasalahkan, ini orang junub kok cuma tayamum. Padahal namanya orang junub kan apa? Wajib mandi besar kan, tidak bisa diangkat kecuali dengan mandi besar. Akhirnya ketika setelah pulang ke Madinah ditanya sama Nabi SAW. Saya kemarin dengar kabar, kamu katanya kemarin junub tapi nggak mandi besar malah tayamum. Kenapa alasannya? Amr bin As menjawab dengan firman Allah. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian binasakan diri kalian, sesungguhnya Allah Maha berkasih sayang atas kalian. Maksudnya apa? Ketika itu di Syam dingin sekali, kalau dia paksakan mandi besar, sedangkan mereka adalah orang Arab yang tiap hari kepanasan,
Kok kemudian pagi hari harus mandi besar, bisa apa? Bisa mati kedinginan atau minimal mudorot kena penyakit apa. Akhirnya beliau bertayamum. Nah ini namanya mengkompromikan dalil. Terkadang ada kewajiban untuk melakukan suatu hal, tapi ternyata ada udzur yang menghalangi. Nah dikompromikan, akhirnya kesimpulannya apa? Boleh dia bertayamum. Dan Nabi tersenyum ketika apa? Amr bin As berkesimpulan demikian. Maksudnya apa? Senyumnya Nabi namanya takrir, membenarkan kesimpulan yang diambil oleh Amr bin As. Satu sisi yang lain adalah ada yang keliru, berkesimpulan keliru. Contohnya hadis ini, apa namanya? Hadis Syifa'ul Ayyi Su'al, obat kebodohan dengan bertanya. Itu kan kisahnya ada sahabat yang ikut peleton keluar diutus oleh Nabi, di tengah jalan terluka, kepalanya bocor. Mungkin jenengan pernah dengar ceritanya. Sama, malam hari junub. Malam hari junub. Pagi hari mau nggak mau harus sholat subuh. Bingung dia, gimana ini? Apakah harus wudhu saja, atau harus mandi besar, atau harus tayamum? Nah, temannya memfatwakan, wajib mandi. Gitu. Wajib mandi. Kan orang junub harus mandi. Gitu. Jadi memfatwakan kondisi normal mandi, dengan apa? Kondisi dia ketika ada uzur kepalanya bocor. Akhirnya apa? Mandi beneran. Air masuk ke kepala, mati. Kemudian datang ke Madinah, disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, qatalahumullah. Sungguh mereka telah apa? Membunuh mereka. Semoga Allah membunuh mereka. Maksudnya membalas perbuatan buruk itu. Ala inna shifa al-i su'al. Ketahuilah, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah dengan bertanya. Dalam kondisi yang lain banyak. Ada hadis-hadis yang terkadang tidak bisa diamalkan. Karena apa? Dikompromikan dengan hadis yang lain. Seperti misalnya, apa namanya? Ada hadis yang melarang untuk kita minum dengan berdiri. Ya. Nabi SAW mengatakan, la tashrab qa'iman. Jangan kamu minum dengan berdiri. Nyatanya Nabi pernah minum air zam-zam berdiri. Gimana? Kesimpulannya gimana? Makanya para ulama kemudian mengkompromikan antara larangan Nabi yang melarang minum, kemudian Nabi sendiri praktek minum zam-zam berdiri. Nah, ini namanya shorif. Yaitu sesuatu yang memalingkan hukum asal, kemudian derajatnya menjadi turun. Ya. Hukum asalnya larangan, ya, an-nahyul warid al-mutajarrid anil qara'in yufidut tahrim. Hukum asalnya dalam kaidah usul gitu. Larangan yang datang, yang kosong dari indikator-indikator yang memalingkannya, maka hukum asalnya sesuatu yang dilarang hukumnya haram. Berarti tidak boleh untuk minum dengan berdiri. Tapi ternyata ada indikator lain, Nabi pernah minum dengan berdiri. Nah, ini kemudian berarti mengurangi status larangan tadi menjadi makruh. Itu namanya dikompromikan. Bukan dalam rangka berarti kita nggak mengamalkan dalil tadi. Tetap diamalkan, tapi dipahami, dikompromikan dengan dalil yang lain yang sama-sama sahih gitu. Atau Nabi SAW menyebutkan, ada hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka wajib dia berwudu. Nah, dari hadis ini disimpulkan bahwa menyentuh kemaluan setelah wudu itu batal. Membatalkan wudu. Ada hadis lain, hadisnya Tolok bin Ali. Yang ketika Tolok bin Ali menyentuh kemaluannya, tanya kepada Nabi SAW, apakah membatalkan wudu atau tidak? Nabi mengatakan, innahu bud'atun minka. Wahai Tolok, kemaluanmu itu statusnya sama seperti organ tubuhmu yang lain. Maksudnya, kamu setelah wudu menyentuh kemaluan itu sama seperti setelah wudu kamu menyentuh hidung, kamu menyentuh pipi, kamu menyentuh ini. Apakah membatalkan wudu? Enggak. Jadi kesannya bertentangan. Mana yang harus diamalkan? Ya, para ulama ini berselisih pendapat. Ada yang kemudian mentarjih, yaitu merojihkan salah satu sehingga salah satu dalilnya digugurkan. Ada yang menjamak, dikompromikan. Ada yang berpendapat yang membatalkan itu adalah yang memegang jika tanpa penghalang, langsung kulit ke kulit. Jika memegangnya dihalangi dengan sarung, dengan celana, maka tidak batal. Ada juga yang kemudian memahami untuk mengkompromikan dua hadis ini agar semua bisa diamalkan adalah, maksudnya menyentuh membatalkan adalah jika menyentuh dengan ada disertai syahwat. Ya. Tapi kalau nyentuhnya karena gatal, kukur-kukur, misalnya habis mandi udah wudu, kok kemudian rodok gatal, kukur-kukur. Tanpa apa? Nggak ada niat syahwat. Bukan karena dilus-lus atau yang enggak. Tapi kukur-kukur karena gatal, memang ada tengune misalnya. Nah itu enggak batal.
Nah, ini namanya mengkompromikan dalil. Terkadang ada beberapa yang kontradiksi seperti bertentangan. Ya. Nah, ini butuh apa? Namanya dikompromikan. Jadi kembali ke masalah ini teman-teman sekalian, sedikit lagi 2 menit lagi. Jadi ulama itu berat, ya. Beristihad itu bukan perkara yang remeh. Harus paham bahasa Arab, harus paham kaidah-kaidah usul fikih, harus tahu tempat-tempat ijma itu di mana, ya. Dan juga harus tahu dalilnya, mana yang sahih, mana yang enggak, mana yang sudah mansuh, mana yang tidak. Dan istihad itu, ya, bisa parsial, ya, tidak dalam semua aspek, tidak komprehensif dalam semua bidang, enggak. Ulama dulu banyak, ulama sekarang sedikit, ada tapi sedikit. Nah, karena kesedikitnya itu, maka kemudian muncul namanya lajnah fatwa, perkumpulan fatwa. Mereka, ya, mengeluarkan fatwa secara kolektif, hasil rundingan dan rembukan dari apa? Dari banyak ulama yang bisa lingkupnya nasional atau bahkan internasional. Dan menurut, ya, tadi dekan Fakultas Syariah Universitas Gaza dikatakan istihad yang secara kolektif ini bukan dikatakan pasti benar, tapi kemungkinan besar lebih dekat pada kebenaran. Karena namanya rundingan orang banyak beda dengan yang cuma pendapat satu orang gitu. Dan kata Syekh Asasri juga itu menjadi solusi bagi kita sebagai orang awam ketika mendapati masalah-masalah di tengah masyarakat tentang hukum syar'i suatu perkara, ketika kita bingung ternyata ada ulama yang bilang ini, ustadz ini bilang ini, ustadz ini bilang gini, ulama ini bilang gini, bingung. Maka caranya gimana untuk memilih pendapat yang dianggap lebih kuat? Ya, kita lihat mana sisi kuantitas yang berpegang dengan satu pendapat lebih banyak, kita ambil. Atau kita lihat mana yang lebih afdol, ya. Oh, dia adalah ulama anggota Hay'ah Kibarul Ulama, mufti lagi atau semisalnya, ini tentunya lebih afdol. Ini jadi satu indikator untuk apa? Untuk, ya, memilih mana pendapat yang lebih benar. Karena kebenaran itu cuma satu, ya, kebenaran itu cuma satu. Jika ada satu masalah dua pendapat, maka yang satu pasti keliru, yang satu pasti benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, itu nanti akan dijelaskan di masalah yang akan datang, di mana Nabi SAW bersabda, idza hakamal hakim fastahad. Jika seorang hakim, ya, telah menentukan hukum dan dia sudah beristihad, tsumma asaba falahu ajron. Kemudian yang menentukan yang satu dia benar, maka dia dapat 2 pahala, ya. Idza hakama fastahada tsumma akhta'a falahu ajrun wahid. Tapi jika dia memutuskan masalah dan ternyata keliru, maka pahalanya cuma 1. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Syekh Asasri memberikan kesimpulan. Ini menunjukkan bahwa, ya, orang yang menyimpulkan satu perkara hukum itu tidak semuanya benar. Kadang benar, kadang salah. Oke, mungkin itu dulu. Kita lanjutkan di pertemuan di pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.